kita bermula 7 orang. Di sini saya sebagai manajernya untuk marketing dan yang lain-lain gitu. Tapi lebih khusus ke marketing. Kayak gitu Mbak Azah. Ini langsung aja atau gimana Mbak Azah? Langsung aja ya. Langsung aja Mbak. Oke, di sini saya buat materinya sharing aja ya. Artinya saya juga pemula, ini untuk juga semua pemula. Jadi kita sama-sama belajar aja. Oke. Jadi di sini saya mau cerita awal memulai saya dalam kiprah di dunia perusahaan. Berawal dari kita ngumpul bareng, terus ngobrol. Di saat itu saya baru 1 tahun kerja. 1 tahun kerja, ketemu dengan teman lama, ngajak ngobrol, gara-gara suka ngopi, ketemulah sama teman yang meminta tolong saya untuk menjelaskan soal kopi. Karena dunia kopi sudah menjamur, dan waktu itu di tempat kita baru ada warung kopi, masih sedikit coffee shop. Nah, bermula dari saat itu kita ngobrol asik. Setelah itu adalah perbincangan bahwa ingin membuat sebuah perusahaan. Ingin membuat perusahaan dari 3 ownernya sendiri di situ. Dari 3 owner kita mengajak saya untuk membackingin masalah marketing, dan 1 teman saya untuk masalah dia manajer legalitas. Nah, karena kita di sini sangat butuh sekali legalitas yang kita perlukan dalam membuka sebuah perusahaan. Apalagi kita di sini ada sebuah perusahaan ya PT, bukan yang kayak UMKM. Untuk UMKM aja kita harus mempunyai syarat-syarat administrasi kepemerintahan yang begitu yang harus kita sadari kita harus butuh. Oke, mulai dari profil ya. Langsung ke profil aja Mbak. Boleh Mbak. Oke. Dalam membangun sebuah bisnis, itu pertama kali kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Di sini kalau kami di Putra Dharma, kita tujuannya adalah ekspor. Kami berpikir pada saat itu setelah pandemi COVID-19, kita masih bisa ekspor. Karena di tempat kami banyak banget sumber daya alam, itu terbengkalai setelah COVID. Banyak ekspor yang nggak bisa. Dulu kita bisa ekspor udang, kita bisa ekspor apapun, sekarang kita agak sulit. Nah, dan di sini kebanyakan dari kami itu ekspornya melalui perantara pihak ketiga atau pihak di luar. Sehingga kami memulai ingin, ayo kita anak daerah, ayo kita yang memulai untuk mengekspor sumber daya kita sendiri. Nah, disitulah kita memulai. Di situ 3 teman kami ini membuat sebuah logo dan nama. Kenapa dinamakan Triputra Dharma? Karena basic mereka adalah bertiga dan kita ingin menyeberangi samudra. Karena kita pikir dulu itu ekspor paling simpel lewat laut. Jadi mereka ingin menyeberangi samudra. Visi, misi, tujuan itu sangat diperlukan. Karena apa? Di dalam membangun sebuah bisnis, itu pasti ada gejolak antara satu pemikiran dan pemikiran lain. Terus di dalam sebuah perjalanan, kita nggak akan tahu ada masalah apa, nggak ada badai apa yang kita terjadi. Ketika kita menemui badai, disitulah kita selalu ingat tentang visi, misi, dan tujuan kita. Nah, itu yang membuat kita solid kembali. Oh iya ya, kemarin kita kayak gini, kenapa ya? Padahal tujuan kita seperti itu. Balik lagi kita menjadi solid dan satu. Itu sangat-sangat penting banget. Kita harus mengetahui visi, misi, dan tujuan. Untuk latar belakang itu menentukan kita mau bisnis apa. Jangan kita latar belakangnya, aku punya usaha misalnya makanan, terus tiba-tiba buat toko bangunan, menurut kita nggak match, gitu kan. Kita di sini latar belakangnya adalah wira swasta, di mana dari pihak masing-masing kami udah memiliki beberapa CV, tapi belum punya PT. Nah, untuk disitulah dari beberapa CV yang dikit-dikit ini, kenapa sih nggak kita aja? Nah, tetapi kedepannya yang masuk akan slide kedua, kita terbentur dengan namanya legalitas, di mana administrasilah yang menjadi kendala bagi kita. Untuk membangun sebuah perusahaan, kita perlu legalitas, di mana pada saat itu mungkin kebanyakan dari kami, itu apa sih legalitas? Kita harus pergi ke kelurahan, kita harus ke
PTP ke satu pintu ya, kita ngurus legalitas dan sebagainya macam, yang padahal kalau kita biasanya oh iya izin ini kelar, kita pergi ke notaris kelar, ternyata itu lebih daripada itu. Tetapi yang kami dapatkan di sini ketika administrasi kami terjamin, kami tenang untuk menjalankan sebuah proses bisnis seperti itu. Kami merasa aman, kami merasa nyaman, dan kami merasa oh ya kami udah legal loh, kami udah legal. Nah di situ dia yang banyak sekali kita nggak tahu apa sih itu PRIT untuk makanan, apa itu isinya untuk BPOM, apa itu untuk izin-izin. Banyak dari masyarakat kami yang punya kendala, mungkin kita semua ya punya kendala dalam hal administrasi itu. Nah, disinilah sangat pentingnya administrasi. Waktu kemarin kita mau buat sebuah brand, kita kenal lagi nih masalah Haki. Nah, yang saya juga ingin pertanyakan, karena administrasi Haki itu juga kita perlu tahu untuk membangun sebuah bisnis, karena banyak banget yang kita pelajari. Kemarin saya itu kok nggak salah paling nyantol tuh Ruben Onsu ya, karena geprek bensunya itu ternyata udah ada yang punya, dan dia udah punya Haki dan satu belum. Nah, itu yang saya tertarik banget waktu Mbak Asa bilang, Mbak Iren mau ngisi acara nggak? Oh, sangat senang hati sekali gitu kan, bisa sharing, bisa ngobrol gitu kan. Nah, pokoknya di situ kita harus paham banget dengan legalitas badan usaha, NIB, dan lain sebagainya. Untuk eksekusinya. Nah, untuk eksekusinya di sini, saya sebagai marketing manajernya di Triputa Dharma, sangat-sangat membutuhkan namanya media sosial. Nah, karena kami perusahaan, kami itu sangat-sangat membutuhkan web, sangat-sangat membutuhkan web, sangat membutuhkan domain, sangat membutuhkan Microsoft Teams. Itu berbeda mungkin untuk pelaku UMKM ya. Kalau UMKM mungkin mereka juga paling base-nya itu ada kayak TikTok, Instagram, FB, WhatsApp gitu ya. Kalau kami di perusahaan, kami lebih sangat membutuhkan masalah website dan domain. Untungnya, puji Tuhannya, kita ketemu dengan Jetorbit. Nah, Jetorbit inilah yang membantu kegaptekannya kami dalam mengurus domain, dalam mengurus websitenya kami. Jadi Triputa Dharma menyerahkan seluruhnya dan sepenuhnya kepada pihak Jetorbit untuk membuat domainnya kami, untuk membuat websitenya kami, di mana di situ kami tinggal bilang, Mbak koreksi, itu cepat banget. Itu masalahnya Jetorbit. Kalau mau tanya-tanya, itu lebih ke Mbak Alsa mungkin ya, sebenarnya marketingnya juga ya Mbak ya. Itu sangat penting banget sih sebagai eksekusinya, karena apa? Itu modal kita ketika kita ngomong sama orang, ketika kita menawarkan sebuah penawaran, yang akan mereka tanya untuk dalam dunia perusahaan yang saya tahu, punya websitenya enggak, ada websitenya enggak gitu, boleh minta emailnya enggak, dan kalau kita punya sebuah domain itu lebih kayak lebih meyakinkan, lebih kayak kita juga pede, itu modal kita, dan kita bebas dari email-email kita yang pribadi sifatnya. Jadi itu untuk benar-benar kerjaan dan khusus, itu sangat-sangat membantu banget. Itu adalah basic sama dengan kayak kita UMKM ya, kita punya Instagram untuk produk-produknya kita. Nah, kalau untuk perusahaan atau CV, domain website itu kayaknya harus punya banget deh, nggak boleh nggak punya. Microsoft Teams, kita untuk seperti gini ya, kalau kita kan gini webinar, cuman kalau kami karena satu dan lainnya berpencar kemana-mana, kita menggunakan sebuah fasilitas, dan banyak juga kan ada Zoom dan lain-lain gitu, kita bisa manfaatkan. Sosial media dan komunikasi, terutama komunikasi. Komunikasi itu bisa secara langsung atau secara tidak langsung, berupa tulisan atau berupa lisan. Dalam UMKM, kalau kita langsung tembak ke sebuah tempat di mana kita mau titip barang, mungkin ya kalau misalnya kita nih, kita lagi membuat sebuah brand pembersih lantai berbahan alami dari serai wangi. Nah,
ketika saya berhadapan dengan pemilik toko atau supermarket atau swalayan untuk kami memasukkan barang, entah itu ke hotel atau pemerintahan, kita menggunakan komunikasi langsung. Nah, tapi ketika kita dengan melalui media online, nah, disinilah peran sosial media itu sangat-sangat diperlukan. Karena bahasa komunikasi, bahasa marketing, itu penentu kita dapat omset atau kagak gitu kan bahasanya. Nah, itu sih dari saya untuk memulai. Nanti kalau ada tanya-tanya mungkin di sesi sharing-sharing. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Wah, makasih Mbak Iren. Oke, Mbak. Luar biasa sekali ya tadi sharing pengalaman dari Mbak Iren dalam membangun bisnis. Mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu ada yang penasaran lebih lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di akhir sesi. Selanjutnya kita akan masuk pada topik utama dengan pembicara Bapak Fahrisya Zalili Sailan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Terkait tema pentingnya haki bagi pelaku UMKM. Kepada Bapak Fahrisya Zalili Sailan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Aza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang pada sore hari ini sudah terlibat dalam diskusi tentang hak kekayaan intelektual, saya juga ucapkan terima kasih. Dan tentu saya berterima kasih kepada teman saya Mahardika Gilang. Kebetulan Mahardika Gilang ini teman saya dari zaman pesantren. Dan dia salah satu yang mengembangkan satu bisnis yang mungkin masih terbilang baru, yaitu di bidang web. Materi yang sangat luar biasa juga tadi sudah dibawakan oleh Mbak Irene. Ini sebenarnya skemanya berubah ya. Awalnya saya kira saya yang pertama, ternyata yang kedua. Karena menjadi yang kedua di sini, maka saya agak grogi karena materi dari Mbak Irene tadi sangat luar biasa menurut saya. Saya tinggal melanjutkan tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Irene tentang masalah branding tadi. Sebelumnya, sebagai tanggung jawab kompetensi, izinkan saya memperkenalkan diri, karena mungkin belum ada yang pernah dengar nama saya di mana-mana. Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tidak ada juga yang mau disombongkan ya, Bapak dan Ibu. Kebetulan gelar saya itu Magister Kenotariatan, tapi saya sendiri bukan notaris, tapi pernah menjadi notaris. Di Yogyakarta saya menjadi notaris pengganti agak lama, kemudian di Jakarta juga pernah, di Batam juga pernah. Kemudian di bidang lain, saya juga menulis ilmiah yang keseluruhannya itu diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian untuk profesi sekarang, yaitu sebagai analis peraturan perundang-undangan di Kota Kendari. Namun lebih banyak ditugaskan sebagai kuasa hukum Pak Wali Kota Kendari dalam berbagai sengketa, utamanya pengadaan tanah. Di bidang bisnis saya juga pelaku bisnis ya teman-teman. Saya mau dibilang itu masih level mikro, masih sangat kecil. Karena yang saya kembangkan itu adalah pakaian, yang khususnya itu adalah batik. Saya kira sudah cukup tentang perkenalan diri saya sendiri. Saya tinggal melanjutkan materi dari Mbak Irene tadi. UMKM. UMKM itu sebenarnya istilah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi dari segala bidang ilmu itu ada istilah yang dikeluarkan. Kebetulan untuk istilah UMKM ini adalah sebuah istilah hukum, karena dia lahir dari peraturan perundang-undangan, yang mana kepanjangannya itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kalau kita tinjau undang-undangnya, UMKM itu berbicara tentang modal. Dia bukan berbicara bentuk kegiatan. Jadi ini penting disampaikan di awal, karena ada banyak teman-teman yang minder ketika
dilabeli sebagai pelaku usaha di bidang UMKM. Istilahnya karena dia UMKM, dia hanya bergerak di bidang skala yang tidak membutuhkan alat produksi tinggi. Padahal UMKM sendiri itu hanya merupakan istilah terhadap modal, bukan bentuk kegiatan. Kalau kita ingat statement dari Pak Luhut Panjaitan, memang ini cukup bagus karena dia mencoba mengarahkan kita bagaimana UMKM ini tidak hanya berfokus kepada makanan dan pakaian. Saya juga sebagai pelaku UMKM sebenarnya ingin di luar makanan dan pakaian, paling tidak ditambang lah. Tapi yang punya izin tambang sudah dipunya semua sama orang-orang. Kebetulan yang ada di atas. Jadi saya akhirnya fokus ke pakaian. Teman-teman, kapan kita dikatakan sebagai usaha menengah skala mikro itu ketika modal berada di bawah 30 juta di luar bangunan dan tanah. Kemudian pada skala kecil itu di atas 50 juta dan seterusnya skala menengah di atas 300 juta. Itulah yang masuk dalam kategori UMKM. Kriteria ini digunakan untuk memberikan segala kemudahan bagi UMKM dalam berusaha. Meskipun ada adagium sebenarnya Mbak Aza bahwa UMKM tanpa negara pun UMKM pasti berkembang. Ada adagium seperti itu karena UMKM dia tidak terikat dengan peraturan-peraturan dalam bisnis skala besar. Misalnya kita bandingkan dengan tambang yang modalnya itu miliaran. Ketika regulasi diubah, maka ada kemungkinan tambang itu akan hancur lebur. Tetapi UMKM tidak, dia akan tetap berjalan karena tadi dia bergerak di ranah kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti ini, pada saat kita berbicara tentang batu bara di seluruh dunia itu dirti energi sudah dihilangkan termasuk di Cina. Sehingga ketika regulasi tentang penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik sudah diubah oleh Indonesia, maka bentuk kegiatan seperti itu juga akan ikut terdampak, namun tidak bagi UMKM. Sebenarnya UMKM ini pada zaman sekarang, kalau kita ingat pada tahun 2010 ke bawah, dan kita bandingkan dengan 2010 ke atas, UMKM ini menjadi lepas landas. Yang menjadikan UMKM itu lepas landas karena dia sudah bisa melakukan hubungan hukum langsung atau melakukan perdagangan langsung dengan orang-orang di luar negeri atau pedagang-pedagang di luar negeri, baik sebagai konsumen ataupun sebagai dropship. Apakah kita mengambil barang di Amazon atau Alibaba itu baru berkembang di atas tahun 2010. Nah, sebelumnya pada tahun 2010 ke bawah, ketika kita melakukan perdagangan, itu kita harus berhubungan dengan tengkulak. Tengkulak ini yang kemudian mengantarkan barang kita di wilayah-wilayah bebas bea cukai yang dulu hanya dikenal Batam, sekarang sudah banyak. Volume yang kita bisa perdagangkan juga itu sangat besar pada tahun 2010-an ke bawah. Artinya kita tidak bisa menjual barang satuan, tetapi sekarang sudah bisa untuk menjual barang satuan dengan adanya beberapa unicorn tadi. Di Indonesia sendiri ada banyak, ada Shopee, ada Tokopedia dan lain-lain, sehingga perdagangan itu semakin fleksibel pada saat ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, pada saat pasar telah terbuka bagi pelaku UMKM, itu menjadi penting untuk kita membangun identitas. Menjadi penting bagi kita untuk membangun identitas. Meskipun kita memiliki barang yang memiliki kualitas yang tinggi atau spesifikasi yang sangat baik, tetapi kalau kita tidak memiliki identitas, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam pasar yang sekarang itu seluruh dunia juga masuk ke dalam marketplace yang dikembangkan oleh perusahaan unicorn tadi. Dari segi identitas, saya mohon izin Mbak Aza, saya pindah ke dalam dulu karena masjid sudah bunyi di sini. Oh iya Pak. Ya, kebetulan
Tempatnya kami di samping, persis di sebelah toanya. Iya, silakan Bapak. Ya, saya lanjutkan kembali persoalan identitas tadi. Sudah sempat disinggung oleh Mbak Irene bagaimana urgensi dari identitas pada perusahaan kita. Saya di sini membagi ada 3 jenis identitas dalam kita melakukan perdagangan di era globalisasi sekarang ini. Yang pertama itu adalah identitas hukum. Kemudian yang kedua adalah identitas barang, dan yang ketiga adalah identitas perizinan. Mungkin yang kedua, yang pertama dan yang ketiga tadi sudah disinggung oleh Mbak Irene. Identitas hukum itu adalah nama perusahaan yang kita miliki. Berbagai bentuknya itu di Indonesia ada perusahaan, ada PT yang mungkin dimiliki oleh Mbak Irene tadi. Kemudian ada CV, dan kemudian ada usaha dagang kalau kita berbicara soal bisnis. Karena kalau kita bicara soal firma dan perkumpulan itu lebih kepada organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan. Jadi secara umum ada 3, PT, CV, dan usaha dagang atau usaha perorangan. Juga di situ ada koperasi ya, koperasi juga masuk dalam di bidang perdagangan. Namun yang ingin saya katakan teman-teman, identitas hukum ini sebenarnya jika kita pakai untuk branding, itu kurang marketable. Kenapa? Karena aturan dari penamaan PT sendiri kaku. Dia harus memuat 3 suku kata yang seluruhnya bahasa Indonesia. Misalnya teman-teman, kalau saya bilang planet selancar Indonesia, itu tidak akan, mungkin sebagian besar teman-teman di sini tidak mengenal nama produk seperti itu. Yang kita kenal adalah Planet Surf. Tapi itu kalau dia dilihat identitas hukumnya, itu namanya Planet Selancar Indonesia. Planet Selancar Indonesia. Sehingga untuk segi periklanan tadi yang sempat dibangun oleh Mbak Irene, itu tidak akan masuk ke dalam pasar. Karena brand yang kita miliki, itu tidak susah diingat oleh calon konsumen kita. Kemudian yang ketiga, saya langsung yang ketiga dulu baru masuk ke dalam branding. Yang ketiga itu identitas perizinan. Nah, identitas perizinan tadi inilah yang diurus oleh Mbak Irene ke PTSP, ke Dinas Penanaman Modal, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu. Ya, namanya Satu Pintu tapi banyak meja di dalam ya Mbak Irene ya. Semua kantongnya menghadap ke atas. Itu yang disebut dengan identitas perizinan. Terhadap identitas perizinan ini nanti kita dikeluarkan apa yang disebut dengan NIB, nomor identifikasi berusaha. Jika tadi identitas hukum untuk menentukan kedudukan hukum kita di dalam sistem hukum Indonesia, maka dalam identitas perizinan itu untuk melihat bentuk kegiatan kita dan dampaknya terhadap sosial dan budaya, lingkungan, ekologi, sosial, dan budaya. Sehingga ada 2 yang perlu kita lihat di situ apabila, nah ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021. Di sana kita sekarang mengenal ada klasifikasi bentuk usaha, ada yang kecil, ada yang rendah, menengah, dan resiko tinggi. Untuk yang resiko rendah itu kita untuk sekarang hanya cukup mengeluarkan NIB, nomor identifikasi berusaha. Jadi teman-teman ketika mau memberikan legalitas untuk usaha kegiatan, sekarang sudah cukup hanya melalui NIB, beda seperti dulu.
Dulu itu kita harus kita harus meminta persetujuan tetangga. Sekarang sudah tidak lagi, karena nanti mungkin sangat teknis penjelasannya. Nanti dia akan langsung terpaut dengan rencana detail tata ruang. Jadi sudah terlihat di situ apakah bentuk kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sesuai dengan detail tata ruang. Misalnya kalau di kawasan perkantoran, kemudian bapak dan ibu mau membuka pencucian mobil, itu tentu akan ditolak secara otomatis. Namun apabila di kawasan perkantoran, bapak dan ibu mau buka misalnya warung kopi, itu masih bisa diterima karena dia tidak mempengaruhi fungsi utama dari ruang tersebut. Nah, dalam klasifikasi usaha resiko menengah, disitulah kita tidak hanya berpegang pada NIB, tetapi kita memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan analisis dampak lalu lintas. Nah, dari segi kegiatan kita inilah yang kemudian nanti akan mempengaruhi step-step apa saja yang akan kita lalui dalam perizinan. Kemudian saya masuk ke materi yang merupakan materi utama pada sore hari ini, yaitu branding. Teman-teman, misalnya kalau saya mengajar di Fakultas Hukum, tentu saya akan lebih menekankan pada hak dan kewajiban. Juga untuk mengubah sudut pandang teman-teman, apabila kita berbicara hukum, kita hanya berbicara tentang kewajiban dan larangan. Sehingga ada stigma ketika kita mematuhi hukum itu, kita hanya menghindari larangan. Sangat sedikit atau mungkin sangat jarang sudut pandang yang ada dari pelaku bisnis bagaimana hukum itu justru dapat menambah nilai suatu barang. Yang dalam seminar-seminar mungkin kemarin sudah sempat dibawakan oleh Agung Nugroho, teman saya juga, bagaimana urgensi branding ini dalam bidang bisnis. Nah, kalau kita bicara branding itu kita tidak lain sebenarnya berbicara tentang hak kekayaan intelektual. Kita berbicara tentang hak kekayaan intelektual, tetapi dalam bisnis itu disebut branding. Saya banyak cerita juga dengan teman-teman pelaku usaha, sudah lama di lapangan. Mungkin di situ dapat kita lihat dua bentuk usaha, yaitu dia sering bilang bahwa yang pertama adalah pedagang pasar. Pedagang pasar ini dia hanya memasarkan produk orang lain. Itu memang keuntungannya cepat, tetapi sedikit. Beda halnya dengan personal branding. Personal branding itu keuntungan lama, tetapi dia bertahan lama dan kemudian juga menghasilkan keuntungan yang luar biasa tinggi. Saya sudah buatkan sedikit PowerPoint yang sebenarnya ini kalau kita lihat untuk membuat PowerPoint ini saya mengcopy beberapa brand-brand yang lama kita kenal, yang sudah lama kita kenal. Branding ini sangat sakti ya teman-teman. Kita bandingkan pada slide pertama itu adalah baju polos dan baju yang ditambahkan lambang Nike di depannya. Kita kesampingkan dulu apakah ini KW atau memang dia asli dari Nike. Tapi tentunya untuk baju polos yang tanpa brand dengan baju yang memiliki brand, meskipun bahan dasarnya sama, tetapi nilai jualnya pasti akan lebih tinggi pada produk yang memiliki brand. Kemudian ada juga saya tampilkan contoh itu KFC, California Fried Chicken. Di sana juga kita berbicara soal brand. Nah, di sini saya kira KFC memang memiliki cita rasa yang khas, tetapi dari produknya, ayam yang memiliki tepung kemudian dipanasi itu sudah banyak di jalan-jalan. Tetapi KFC tetap mempertahankan eksistensinya sebagai pedagang ayam yang sangat disukai oleh sebagian besar dari kita semua. Apalagi kulitnya, mungkin teman-teman berebutan. Meskipun memang pada dasarnya itu KFC tidak punya kulit ya, ada yang original. Kemudian yang kedua itu ada kopi kenangan.
Nah, teman-teman, KFC dan Kopi Kenangan ini adalah suatu bentuk usaha yang mengembangkan dari branding tadi. Di setiap daerah sudah punya KFC. Tetapi siapa yang memiliki KFC itu bukan orang yang pertama kali menemukan paten untuk memasak ayam tersebut. Tetapi dia hanya merupakan menerapkan resep-resep yang ada, kemudian diberikan lisensi untuk menjual di daerahnya masing-masing. Mungkin saja orang yang pemilik KFC itu sendiri justru orang lokal, tetapi dalam mekanisme franchise. Nah, inilah kesaktian kedua dari branding itu, yaitu brand itu bisa kita perdagangkan, bisa menambahkan nilai ekonomi, Kemudian yang ketiga ini baru-baru terjadi, itu mungkin pada saat Piala Dunia. Meskipun ini masih debatable ya, apakah betul ketika Cristiano Ronaldo menggeser Coca-Cola dan menggantinya dengan air putih, berdampak langsung dengan jatuhnya harga saham. Tetapi paling tidak di situ dapat kita lihat, pada saat itu yang digeser oleh Cristiano Ronaldo itu hanyalah merek Coca-Cola. Karena untuk minuman jenis yang sama, harga sahamnya tidak jatuh. Jadi selain memberikan keuntungan, brand juga ini dia mempengaruhi nilai jual. Apalagi ketika diperhadapkan dengan tokoh-tokoh publik. Dan yang ketiga, yang keempat, bagaimana kesadaran branding ini, perusahaan-perusahaan unicorn itu ada yang kita sebut istilah money burning. Mereka membakar uang, artinya mereka menggelontorkan uang tanpa mengharapkan keuntungan. Sehingga apabila seseorang membutuhkan suatu barang, langsung dalam psikologinya itu adalah brand yang dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu. Kalau kita lihat sejarah money burning ini pertama kali itu antara Google dan Yahoo pada zaman dahulu, pada zaman 2010-an ke bawah. Mungkin sekarang di Indonesia itu lebih banyak menggunakan Google daripada Yahoo. Kemudian di era sekarang money burning itu dilakukan oleh beberapa perusahaan marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Itu melalui gratis ongkir dan lain-lain yang sebenarnya itu tidak memberikan keuntungan, tetapi mereka mencoba untuk menempatkan brand mereka menjadi pilihan utama ketika seseorang hendak melakukan jual beli online. Inilah yang kita sebut dengan branding. Nah, branding itu nanti kita akan melihat berbagai jenisnya dan hubungan antara grafik, gambar, dan lain-lain, dan yang mana akan kita kembangkan. Jadi meskipun di sini temanya soal hukum, saya berupaya untuk melihat bagaimana permasalahan hukum ini akan memberikan nilai plus pada saat kita melakukan bisnis. Di situ saya lihat ada tiga brand ini mempengaruhi psikologi dari konsumen. Yang pertama kita lihat tolak angin. Tolak angin dia mengusung moto orang pintar minum tolak angin. Berarti kalau yang tidak minum tolak angin itu orang yang tidak pintar. Apalagi yang dipajang di situ Bapak Profesor Dr. Renal Kasali. Mungkin itu yang dimaksudkan dari moto tersebut. Kemudian yang kedua kita lihat ada teh pucuk. Penamaan itu, teh pucuk harum itu sebenarnya telah mempengaruhi psikologi kita. Dia membuat brand namanya teh pucuk. Lantas kita bertanya, ada apa dengan pucuk dari teh tersebut hingga kita harus merasakan atau membeli produk itu. Maka sekarang teh pucuk itu telah dari segi nilai saham, dia telah mempengaruhi atau telah menempatkan teh kotak berada di bawahnya. Ini karena hanya persoalan masalah brand. Kemudian yang terakhir itu Aqua. Bahkan kalau kita ke warung mau beli air putih, meskipun yang kita beli adalah bukan Aqua, tetapi kalau kita berbicara sehari-hari, kita sering bilang mau beli Aqua. Inilah salah satu kemenangan dari brand Aqua dibanding brand-brand yang lainnya. Mungkin agak jarang, mungkin teman-teman sebagian besar di sini lebih menyukai Le Mineral. Tetapi kalau dalam bahasa sehari-hari, itu kita lebih menggunakan Aqua sebagai kata pengganti air putih kalau kita mau belanja di Indomaret atau Alfamart.
Seperti itulah yang menjadi faktor dari brand mempengaruhi psikologi dari konsumen. Mungkin lanjut ke slide berikutnya saja, Mbak Azza. Gimana, Pak? Langsung ke slide berikutnya. Nah, Oh iya, dari ini. sini tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah lihat bahwa dalam membangun brand kita ada yang merupakan simbol, ada yang kemudian merupakan rangkaian kata. Dan itulah yang menjadi unsur-unsur dari hak, lebih tepatnya jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Secara umum hak kekayaan intelektual itu terbagi dua. Ada yang kita sebut dengan hak cipta, dan yang kedua itu adalah hak industri lainnya. Hak cipta itu berkaitan dengan karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan. Pada prinsipnya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu misalnya membuat artikel ilmiah atau membuat skripsi, dia masuk ke dalam hak cipta. Namun ketika kita memasang moto, misalnya tadi orang pintar minum tolak angin, maka itu juga akan kita masukkan ke dalam hak cipta. Atau ketika kita diperhadapkan dengan logo-logo yang kita bangun sebagai brand kita, itu juga akan masuk ke dalam hak cipta. Dan ini nanti bersinggungan dengan hak industri lainnya atau hak kekayaan intelektual yang berdimensi dagang. Terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah merek, yang kedua adalah paten, dan yang ketiga adalah rahasia dagang, kemudian yang terakhir indikasi geografis. Saya coba jelaskan sekaligus dari ke-7 bentuk hak kekayaan intelektual ini. Kebetulan saya sudah tampilkan di situ HP Nokia tadi, Mbak. Coba lihat slide bagian HP Nokia. HP Nokia emang. HP Nokia. HP Nokia paling belakang mungkin. Oh, paling belakang. Ya. Nah itu bukan paling belakang. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, di sini saya berupaya menjelaskan pengertian dari hak kekayaan intelektual dari gambar Nokia ini sendiri. Nah, di situ kita lihat ada hak cipta dan dia menunjukkan pada gambar tangan yang ada pada layar HP Nokia. Saya kira Nokia masih mempertahankan simbol ini ya, logo seperti ini. Itu dia dimasukkan ke dalam hak cipta. Kenapa dia dimasukkan ke dalam hak cipta? Karena tadi dia merupakan sebuah karya seni. Fotografi juga merupakan karya seni. Kemudian apa yang dimaksud dengan merek? Merek itu adalah merek Nokianya. Itulah yang kita sebut dengan merek. Kemudian yang berikutnya tentang paten. Nah, paten ini mungkin agak panjang penjelasannya karena dia berkaitan dengan pengembangan teknologi yang memiliki kebaruan, invensi, dan aplikatif. Maksudnya kebaruan di situ adalah penemuan yang ditemukan memuat satu hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sebelumnya mungkin sudah ada telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Tetapi ketika telepon itu berubah menjadi telepon genggam, maka dia masuklah ke dalam paten. Dia mengembangkan dari paten yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada apa lagi di situ, Mbak? Mana saya tidak lihat gambarnya, Mbak, oh, kecil. Gimana, Pak? Nggak kelihatan gambar. Ya, ini saya buka di sini. Kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut desain produk. Desain produk itu tadi. Kalau sebelumnya Alexander Graham Bell mengeluarkan telepon yang bentuknya itu menggunakan kabel, maka Nokia dia mengembangkan
telepon genggam yang nirkabel. Itu kita masukkan nanti dalam desain produk. Kemudian yang berikutnya, desain layout sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu itu adalah perangkat yang ada di dalamnya. Saya kira kita tidak, saya pribadi tidak akan menjelaskan lebih dalam soal paten, bukan menyepelekan teman-teman bahwa tidak akan mendapatkan paten, tetapi mungkin saya beranggapan bahwa semua peserta yang dalam webinar ini lebih tertarik kepada harga dan merek. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau mengembangkan paten bisa dilakukan pada sesi tanya jawab. Antara hak cipta dan merek ini dia memiliki beberapa persinggungan. Mbak, ini gambarnya bisa Mbak, bisa dibesarkan atau kayak gimana? Agak kecil saya lihat, Mbak. Mana ya, Pak? Itu gambar saya dari sini ya. Saya apa namanya? Itu dari sini ya. Gambar itu loh, gambar PowerPoint-nya. Iya, PowerPoint-nya ini. Iya. Ya, teman-teman, tadi sudah dibuka oleh Mbak tentang bagaimana pentingnya merek pada era globalisasi saat ini, di mana perdagangan itu sangat fleksibel. Kita langsung bisa melakukan hubungan langsung dengan orang-orang di luar negeri atau bahkan di dalam negeri kita sendiri. Nah, itulah yang kemudian meletakkan urgensi dari merek, dari branding. Jadi brand itu sebenarnya, branding itu terdiri dari kalau kita lihat dari segi praktek di lapangan, branding itu melingkupi hak cipta dan merek. Teman-teman misalnya punya usaha di bidang kopi, kemudian diberi nama kopi kenangan, itu akan masuk dalam hukum, dalam hak kekayaan intelektual berupa merek. Namun ketika teman-teman itu memiliki logo untuk kopi kenangan itu, maka dia masuk ke dalam hak cipta. Sehingga untuk membangun brand teman-teman dari kopi kenangan ini ada dua hak yang akan didaftarkan, yaitu merek yang pertama, dan yang kedua adalah hak cipta. Hak ciptanya tadi dari logo tersebut. Saya jelaskan kembali bahwa pengertian dari hak cipta. Hak cipta itu kita mengenal ada penciptanya dan ada pemegang hak cipta. Nah, penciptanya ini adalah orang yang membuat logo tersebut. Sementara pemegang hak cipta adalah orang yang menggunakan hak cipta untuk kepentingan sendiri, baik untuk kepentingan dagang atau kepentingan lainnya. Pencipta dan pemegang hak cipta ini tidak selalu sama, tidak selalu satu orang. Misalnya yang membuat logo ini adalah si A, maka dia disebut sebagai pencipta. Sementara orang yang menggunakan logo tersebut adalah si B, maka dia adalah pemegang hak cipta. Nah, di antara pencipta dan hak cipta ini, di antara pencipta dan pemegang hak cipta ini ada masing-masing hak yang diberikan oleh hukum. Terhadap pencipta dia diberikan hak moral. Artinya namanya harus disebut pada setiap hasil ciptaannya itu ditampilkan. Sementara pada pemegang hak cipta dia memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi itu adalah bagaimana menggunakan hasil ciptaan itu untuk di bidang kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Nah, di sini teman-teman banyak yang kurang memahami bagaimana ketika logo yang dibuat oleh orang, terus kemudian kita langsung tampilkan ke dalam merek kita, di dalam simbol atau brand kita, tanpa meminta persetujuan tertulis dari yang menciptakan tadi itu. Sehingga mungkin pada saat ini belum ada
kendala. Tetapi di kemudian hari ketika bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi besar, pencipta ini ada kalanya langsung melakukan gugatan ketika bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan hasil ciptaannya untuk kepentingan ekonomi. Sehingga pada awal pengembangan bisnis, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah harus membuat kontrak secara tertulis antara pencipta dengan bapak dan ibu yang memegang pemegang hak cipta tersebut. Itu untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Antara hak cipta dan hak merek juga ini memiliki perbedaan dalam hal pendaftaran. Hak cipta itu adalah ketika kita hak cipta, maksud saya antara hak cipta dan merek ini memiliki perbedaan dalam hal perlindungan hukumnya. Merek kita mendapatkan perlindungan hukum itu ketika merek ini sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki merek, itu akan didaftarkan dulu, didaftarkan ke hak kekayaan intelektual yang sekarang sudah bisa melalui online. Nah, pada saat pendaftaran ini, bapak dan ibu tidak langsung menerima sertifikat, tetapi ada periode yang sangat panjang. Karena merek yang bapak ibu dan ajukan itu akan akan di cross check dulu terhadap merek-merek yang ada di dunia, utamanya pada negara-negara yang terikat dengan perjanjian WTO, World Trade Organization. Nah, itu kemudian. Jadi jika ada merek yang sama dengan yang bapak ibu ajukan, otomatis punya bapak itu akan ditolak. Tetapi ketika bapak dan ibu mengajukan merek, telah dilindungi oleh hukum pada saat pendaftaran, tidak harus menunggu sertifikat. Merek tersebut sudah dilindungi pada saat pendaftaran. Kalau kita lihat kemarin ada beberapa kasus pada saat pendaftaran merek itu. Nah, di situ masih terbuka hak gugat, sehingga berkaitan dengan Citayam Fashion Week dan Open Mic itu masih ada terbuka hak gugat sehingga dia belum dapat melaksanakan hak-hak yang ada di dalamnya. Perbedaannya dengan hak cipta tadi bisa dilihat bahwa pada merek perlindungan hukum dimulai pada saat pendaftaran, sementara hak cipta perlindungan hukum itu dimulai pada saat kita melakukan publikasi. Sehingga bapak dan ibu-ibu, misalnya bapak sudah belajar soal upaya branding, bagaimana menyusun kalimat-kalimat yang dapat mempengaruhi psikologi konsumen. Misalnya tadi orang pintar minum tolak angin. Dan bapak ibu belum bisa mendaftarkan hak cipta tersebut, maka bapak dan ibu itu harus upaya-upayanya adalah melakukan publikasi. Itulah pentingnya ketika kita memiliki web. Karena pada saatnya nanti ketika bapak dan ibu mengajukan ada orang lain mengajukan hak cipta tersebut, bapak dan ibu punya alasan hukum untuk membuat bahwa hak cipta tersebut tidak sah karena saya yang pertama melakukan publikasi. Jadi perbedaannya di situ. Hak cipta dilindungi ketika sudah dipublikasikan, sementara merek dilindungi ketika dia sudah didaftarkan. Ini persinggungan antara hak cipta dan hak merek. Dari beberapa teman-teman yang sering konsultasi kepada saya, untuk biaya antara hak cipta dan merek ini, bapak dan ibu-ibu, itu saya kira tidak kecil. Apalagi kita menggunakan konsultan hak kekayaan intelektual. Terakhir kemarin saya tanya itu untuk merek saja sekitar 10 jutaan. Itu yang paling rendah di antara hak kekayaan intelektual lainnya. Sehingga di sini bapak dan ibu-ibu saya sambungkan bagaimana strategi pemasaran bapak dan ibu pada saat melakukan branding, yang mana lebih dahulukan. Nah, begini, ketika produk bapak-bapak dan ibu-ibu lebih mengutamakan kualitas barang, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu lebih dahulu mendaftarkan merek daripada hak cipta. Namun ketika bapak-bapak dan ibu-ibu lebih mengutamakan tampilan, maka bapak dan ibu harus lebih mengutamakan
hak cipta terlebih dahulu. Hak cipta terlebih dahulu. Ini pilihan untuk orang yang mungkin sebagai UMKM ya, dana 10 juta itu agak besar, sehingga kita harus mengalihkan konsentrasi yang mana yang mungkin bisa kita dahulukan. Dan saya sering memberikan usulan seperti itu. Yang mana yang kita dahulukan, hak cipta, hak merek, kita lihat dari bentuk usaha bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketika usaha bapak-bapak dan ibu-ibu itu mengunggulkan kualitas produk, bapak dan ibu lebih utamakan merek. Misalnya bapak dan ibu membuat kopi tadi dari Mbak Irene, lebih baik kita mendaftarkan merek dulu daripada hak ciptanya, logonya, karena yang mau dibeli itu bukan logonya tetapi kualitas dari suatu produk. Dan yang saya katakan ketika kita lebih berkonsentrasi kepada tampilan itu, misalnya kalau kita berdagang pakaian, bukan berarti kualitasnya rendah, tetapi bukan berarti pada saat kita berdagang pakaian kualitasnya rendah, tetapi itu ada grafis-grafis yang merupakan kekhasan dari produk kita. Kalau memang misalnya kita mau mengembangkan personal branding, misalnya itu ada Dem I Love Indonesia. Nah itu kan lebih dahulu kita masukkan dulu hak ciptanya daripada mereknya. Karena tadi Dem I Love Indonesia ini adalah rangkaian kata yang dia masuk dalam ranah hak cipta, bukan merek. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu, terkait dengan perdagangan juga ini, selain dari hak cipta dan merek, juga kita kenal rahasia dagang dan indikasi geografis. Keduanya juga nanti ini akan saling bersinggungan. Jadi saya coba saya coba jelaskan, saya peras seluruh materi yang ada dengan cara membandingkan. Saya kira saya tidak masuk ke dalam prosedur dan tata cara pendaftaran Bapak dan Ibu-ibu ya, itu sudah ada di internet. Saya hanya menjelaskan bagaimana hukum ini bisa dijadikan strategi dalam melakukan perdagangan. Rahasia dagang dan indikasi geografis. Nah, indikasi geografis ini adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada produk yang memiliki kekhasan secara geografis. Sehingga misalnya kita ke Aceh ada kopi gayo. Nah, kopi gayo ini kan adalah suatu varietas tanaman yang khas dari Aceh. Kenapa dia dikatakan khas? Karena dia ditanam dengan cara tertentu dan di tanah yang tidak seluruh daerah bisa mengembangkan produk kopi gayo ini. Nah, indikasi geografis ini adalah pelindungan hukum terhadap produksi-produksi yang memiliki kekhasan daerah tadi. Misalnya Mbak Irena tadi mengembangkan produk kopi gayo, atau misalnya di Kalimantan ada kopi apa misalnya, saya kurang tahu kalau di Kalimantan Mbak Irena. Kalau di Sulawesi misalnya ada kopi Toraja. Nah, di kopi Toraja ini hanya diberikan kepada kopi yang ditanam di Toraja. Meskipun Bapak dan Ibu misalnya menanam kopi Toraja, bibitnya dibawa ke Jawa, kemudian Bapak dan Ibu menamakan itu kopi Toraja, maka ini sudah melakukan pelanggaran indikasi geografis. Yang dinamakan indikasi geografis hanya ketika bahan dasar dari produk Bapak dan Ibu itu memang menjelaskan kekhasan dari geografis dan kearifan lokal di mana varietas tanaman ini tumbuh. Sekarang misalnya Bapak dan Ibu orang Aceh yang kemudian tinggal di Yogyakarta mau menjual kopi gayo tadi, Bapak dan Ibu masih bisa tetap membuat merek atas nama kopi gayo tersebut, tetapi dengan ditambahkan merek Bapak dan Ibu sendiri di belakangnya, misalnya kopi gayo Aza. Nah, itu telah menjelaskan komposisi produk tadi, bahwa yang diperdagangkan ini adalah kopi gayo yang adalah kopi gayo dengan merek Aza. Jadi tadi ketika kita berbicara indikasi geografis, bahan dasarnya itu terletak atau ditemukan di daerah asalnya. Bagaimana ketika daerah kopi gayo ini kita bawa di daerah lain, itu tetap kita menggunakan kopi dari gayo tadi. Tetapi bisa kita tambahkan nama kita sendiri atau brand-brand yang kita pilih di belakangnya untuk menjelaskan tadi barang dagangan yang kita punya.
Kemudian antara indikasi geografis ini akan bersinggungan dengan rahasia dagang. Mungkin dalam slide saya itu pernah pernah menampilkan gambar tentang mbok galak. Kalau orang Jogja ini mungkin tahu mbok galak atau sate pakpong. Nah, mbok galak ini kan dia punya bumbu sendiri. Dia punya bumbu sendiri, dia punya tata cara masak sendiri sehingga melahirkan cita rasa yang khas. Cita rasa yang khas. Ada kemungkinan tidak ketika Mbok Galak ini mempekerjakan pegawai, kemudian pegawai ini membocorkan dari bumbu yang digunakan itu kepada orang lain, dan ternyata ketika digunakan orang lain justru lebih berkembang. Saya kira di bidang bisnis itu saya banyak temukan juga teman-teman yang konsultasi ini, mohon maaf, suami istri misalnya, suami istri dia mengembangkan makanan. Dia kemudian dia bercerai, kemudian sang suami ini mengembangkan produknya sendiri, kemudian ibu mengembangkan produknya sendiri. Pasti di situ akan timbul persaingan dagang. Nah, disinilah pentingnya dari rahasia dagang ini, pentingnya pendaftaran terhadap rahasia dagang. Ketika bapak dan ibu-ibu misalnya berdagang di makanan, barang dagangan bapak dan ibu itu makanan dan minuman yang memiliki kekhasan yang resepnya itu hanya diketahui oleh bapak dan ibu. Maka bapak dan ibu bisa mendaftarkan hal tersebut kepada hak kekayaan intelektual dengan domain rahasia dagang. Rahasia dagang. Jadi tadi perbedaannya dengan indikasi geografis dia menunjukkan kekhasan. Kita bisa berdagang, yang penting tetap dalam brand kita menampilkan kekhasan itu. Tetapi rahasia dagang ini hanya bisa dipegang oleh pemilik resepnya sendiri. Namun kekurangan dari rahasia dagang ini adalah nanti akan bersinggungan dengan paten. Karena pada saat pendaftaran kita tidak akan memberitahukan resep itu kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Kita tidak akan memberitahukan bagaimana formula yang kita susun. Namun ketika nanti misalnya ada orang yang mengetahui resep tersebut, dia mendaftarkan paten, kopi yang dimasak dalam tingkat temperatur 80 derajat Celcius akan melahirkan cita rasa yang khas, itu sudah bisa masuk ke dalam paten. Ketika dia masuk ke dalam paten dan kita gunakan, maka kita akan melanggar hak paten dari orang lain, yang kemudian atas hal tersebut kita bisa dituntut ganti rugi. Kemudian tinggal berapa menit lagi Mbak Azza? Sebenarnya udah ini sih Pak, iya, lebih Pak. Iya. Secara umum saya sudah jelaskan Mbak. Mungkin bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Iya. Untuk sesi tanya jawab Mbak Azza, mohon izin saya sholat maghrib dulu Mbak Azza. Kebetulan di sini sudah maghrib. Oh iya. Kita dimulai dari Mbak Irina dulu. Oh iya begitu. Oh baik Pak. Ya. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui chat ataupun audio. Mungkin ada yang ingin bertanya ke Mbak Iren dulu, karena Bapak Faris kayaknya sedang sholat maghrib.
Ini nggak ada yang mau nanya nih. Oh, ada satu buat Mbak Iren. Iya. Oh, oke. Bagaimana dalam perizinan ya? Oke, untuk perizinan kami itu punya akta notaris. Jadi kita setelah rembukan udah pastikan semua apa yang kita mau, visi misi, tujuan, nama, logo dan lain sebagainya. Kita datang ke notaris, konsultasi dengan notaris, terus kita buat surat notaris dan ke PTST ya satu pintu. Nah, kita buat di sana untuk nomor izin berusaha. Nah, jadi dalam Triputra Dharma itu kita ada beberapa izin perdagangan. Kita kemarin saya udah share sama tim Jetorbit, itu kita punya beberapa, salah satu contohnya perdagangan kopi, terus ada jasa kontraktor dan kontraktor dan lain-lainnya, Mbak. Untuk Triputra Dharma sendiri kita masih PT karena dalam rencana kedepannya kita untuk lebih kepada ekspor, untuk lebih ekspor. Jadi kita lebih prepare-nya ke sana. Baru di bulan ini kita udah mulai untuk meluncurkan sebuah produk sendiri. Tadi yang Pak Risha juga udah bilang. Saya cerita mungkin sedikit ya untuk nunggu Pak Farisa juga. Di bulan ini kami membuat sebuah produk namanya Sanela, makanya kemarin kita juga browsing. Jadi kita bisa browsing tuh di di Dirjen Intelektual. Nah, itu kita bisa browsing tuh nama-namanya, terus misalnya udah ada belum, kayak kemarin saya pengen buat apa gitu, kita searching dulu nih. Jadi kita pengen nama nih, terus kita searching dulu deh, namanya apa, udah ada atau belum. Kalau misalnya sudah ada, apa yang membedakan kita? Itu pun ada beberapa nomor, 1 sampai berapa gitu, ada kategori-kategorinya. Nah, di situ kita cek kalau misalnya kita, kalau misalnya di situ kita udah ada, mending kita nggak usah deh ganti yang lain. Nah, keenakannya dunia sekarang digital, kita udah bisa lihat nih, Mbak. Jadi kita bisa lihat kemarin kayak Sanela. Saya selalu bilang sama tim, ketika kita mau buat produk, ketika kalian mengajukan sebuah nama, tolong di cross check dulu ke Haki. Ketika sudah bebas, udah boleh, baru kita gunakan. Jangan nanti kita kerja 2-3 kali, karena kita berada di sebuah badan. Itu sangat-sangat, Mbak, karena untuk Haki yang tadi Mas Farisya bilang itu enggak sebentar gitu kan, dan prosesnya agak panjang karena kita ke kementerian, walaupun kita menggunakan sistem online dan kita juga harus mempersiapkan PT kita, terus legalitas PT kita itu kita harus persiapkan gitu, Mbak. Kalau untuk Triputra Dharma sendiri kita masih untuk NIB, nomor izin berusaha, seperti itu. Sudah jelas, Mbak Eka. Terima kasih, Mbak Iren. Itu ada lagi, Mbak. Apa ya? Bentar. Yang mana, Mbak? Yang bawah, paling bawah. Detail untuk proses penghakian itu, baca nggak? Enggak, Mbak. Mbak bacain aja deh kayaknya. Mau tanya detail untuk proses penghakian berapa lama, lalu syarat produk atau brand yang bisa dihakikan itu apa saja? Oh, kalau itu mungkin ke itu aja ya, ke Pak Faris. Farisya aja ya. Itu lebih kayak ke Pak Faris, karena juga saya masih proses, Mbak. Jadi kita juga masih proses, kita baru untuk legalitas perusahaannya. Karena kan yang tadi Pak Faris bilang, kayak Planet Surf ya, dia punya apa gitu. Nah, Triputra Dharma itu ada PT-nya. Kayak misalnya kita taunya orang tua punya bawah lagi tuh, Tenggo lah segala macam lah. Nah, biasanya kan Tenggo atau yang lain-lainnya ini yang didaftarkan ke Haki. Sedangkan untuk orang tuanya itu hanya badannya gitu. Baik, terima kasih Mbak Iren.
Iya, sama-sama. Jadi kayaknya Pak Farisha itu Sulawesi, jadi beda 1 jam dengan kita ya, Mbak ya? Oh iya betul. Ah, Di beliau sudah maghrib lebih dulu. Mungkin ada yang lain dulu yang mau ditanyakan ke Mbak Iren, mumpung available. Itu Bapak sudah datang. Mungkin ada pertanyaan ya Mbak Azai. Iya, ini untuk Pak Fahrisha. Tadi ada yang tanya detail untuk proses penghakian, berapa lama, dan syarat produk atau brand yang bisa dihakikan itu seperti apa? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan hak kekayaan intelektual ini sangat luas ya Bapak dan Ibu-ibu. Saya tadi menjelaskan secara substansi saja, dengan pertanyaan ini kemudian saya bisa masuk ke hal detail. Hak ini terdiri tadi saya sudah jelaskan, ada hak cipta, ada hak industri lainnya. Nah, untuk branding itu kita sering bersinggungan antara hak cipta dengan merek itu sendiri. Hak cipta itu yang terdiri tadi dari rangkaian kata, grafis, dan logo atau gambar, termasuk foto, itu dia masuk ke dalam hak cipta. Sementara mereknya itu adalah merek yang kita bangun. Merek yang kita bangun. Ini yang ditanyakan yang mananya, apakah merek atau hak ciptanya? Apa keduanya? Dua-duanya aja, Pak. Dua-duanya. Saya apa namanya? Tadi saya lihat bahwa ada 3 identitas yang akan kita bangun dalam melakukan perdagangan. Yang pertama itu adalah identitas hukum. Yang kedua adalah identitas dari produk kita yang sering kita sebut adalah branding. Dan yang ketiga adalah identitas dari segi perizinan. Saya ingin membedakan antara identitas hukum dan identitas dari barang dagangan kita, dari branding tadi. Jika kita bicara identitas hukum, itu ada aturan-aturan tertentu yang sangat rigid, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak di pasar di era globalisasi sekarang ini. Misalnya aturan 3 suku kata tadi, PT Selancar Indonesia, tetapi yang kita kenal tadi adalah Planet Surf, yang lebih kita kenal produknya itu adalah Planet Surf. Tapi itu nama PT-nya adalah Planet Selancar Indonesia. Planet Selancar Indonesia. Fungsi dari branding adalah bagaimana membuat suatu adagium yang bisa mempengaruhi psikologi dari calon konsumen kita. Mungkin ada beberapa seminar dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjelaskan secara teoritis atau sangat idealis bahwa brand yang kita bangun adalah filosofi barang dagangan kita. Saya pikir untuk hal ini tentunya saya pribadi, saya mengembangkan brand tidak berdasarkan filosofi ya, tetapi untuk menjelaskan produk dagangan saya. Saya membangun brand misalnya namanya Fahri Batik Nusantara. Ya, saya menggunakan nama saya sendiri karena rencananya mau jadi calon wali kota biar dikenal dulu begitu kan Pak. Fahri Batik Nusantara itu sudah menjelaskan produk saya sendiri. Batik Nusantara artinya berarti barang dagangan saya adalah seluruh batik dari seluruh Nusantara. Itu sudah menjelaskan salah satu produk. Nah, untuk mendaftarkan Fahri Batik Nusantara itu saya mendaftarkan mereknya. Saya mendaftarkan melalui tadi hak kekayaan intelektual, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Nah, di situ jika kita sudah memiliki merek, kita masukkan ada dalam sistem online, mungkin bisa ditampilkan ya itu. Kita bisa masukkan ke dalam situs tersebut. Tetapi dari pengalaman yang sudah ketika kita melakukan pendaftaran sendiri, ada banyak kendala yang kita temui, termasuk persiapan berkas-berkas yang ada yang mendukung. Apakah kemungkinan berkas-berkas ini ditolak atau diterima? Nah, jadi saya sarankan untuk langsung ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM biar mereka yang arahkan. Atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki cukup modal bisa menggunakan konsultan hak kekayaan intelektual. Karena konsultan hak kekayaan intelektual mereka memiliki akses untuk melakukan pengecekan merek apa saja yang sudah ada, yang sudah digunakan. Sehingga tadi seperti apa namanya, ketika kita memasukkan, apabila kita melalui konsultan hak kekayaan intelektual, kita tidak kerja dua kali. Karena ada kemungkinan kita memasukkan merek, tetapi merek tersebut sudah
dimiliki oleh orang lain, maka itu otomatis tertolak. Dan upaya pengecekan itu tidak dilakukan 1 hari 2 hari, tetapi ada berkisar 1 tahunan lebih karena akan dicek di seluruh dunia, yang khususnya dicek ke negara-negara yang terikat ke WTO. Ke WTO hampir seluruh anggota negara-negara PBB itu negara-negara anggota PBB itu sudah masuk ke dalam WTO. Itu harus dilakukan pengecekan, bahkan pada merek-merek yang mana usaha dagangnya tersebut ternyata sudah tidak aktif, itu harus dilakukan pengecekan. Jika ada, maka itu otomatis tertolak, sehingga upaya untuk melakukan penelitian terlebih dahulu, melakukan riset, apakah melalui internet dan lain-lain, itu perlu dilakukan sebelum melakukan mengajukan pendaftaran merek. Nah, saya jelaskan juga karena tadi identitas hukum itu rigid, kebalikannya dari brand, dari merek. Dia itu tidak rigid, tetapi kita bebas berkreativitas dengan batasan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma keagamaan. Jadi kita tidak boleh ngawur, ngawur untuk mengajukan merek. Yang kedua, kita tidak boleh menggunakan lambang negara dan lambang instansi resmi. Itu juga dilarang. Kemudian yang berikutnya, kita tidak boleh menggunakan nama-nama tokoh terkenal. Misalnya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono kan disingkat SBY, itu kita tidak boleh. Kecuali kita mendapatkan izin dari nama tersebut. Itu yang menjadi patron pertama ketika kita hendak mengajukan merek. Itu dulu 3 larangan tadi, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Yang kedua, tidak menggunakan nama-nama tokoh terkenal dan tidak menggunakan lambang-lambang dari instansi resmi pemerintahan. Sehingga itu tidak boleh. Kalau umpamanya kita misalnya menggunakan lambang Kementerian Hukum dan HAM, ada lambangnya Pengayoman begitu, terus di atasnya nama merek kita, tidak boleh, otomatis ditolak. Nah, untuk merek itu kan merek itu kan pasti terdiri dari logo. Logonya ini akan kita daftarkan di hak cipta tadi, ditambahkan hak cipta. Logonya akan kita daftarkan ke hak cipta. Ketika kita memasukkan logo tersebut di dalam merek, tetapi kita tidak daftarkan hak cipta, ada kemungkinan gugatan terhadap merek ini pada pemegang hak cipta tersebut, utamanya dari orang yang membuat logo tersebut. Saya kira sekarang ada banyak orang-orang yang memberikan jasa untuk mendesain dari logo. Nah, mungkin karena bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu belum skala besar, tidak ada masalah bapak dan ibu bayar untuk penyusunan logo, kemudian bapak dan ibu gunakan pada merek. Tetapi ada kemungkinan di kemudian hari ketika bapak dan ibu telah berkembang mereknya, apalagi telah bisa membuka franchise tadi, si pencipta ini akan membuat bapak dan ibu karena menggunakan logonya tanpa melakukan izin, sehingga urgensi dari hak cipta tadi ini adalah untuk mendaftarkan bahwa bapak dan ibu sebagai pemegang hak cipta, meskipun bapak dan ibu bukan pencipta dari logo tersebut. Makanya kemarin kalau kita ingat masalah Citayam Fashion Week, itu ada salah satu artis yang mau mendaftarkan hak cipta terhadap kegiatan tersebut, dan itu menimbulkan protes dari orang-orang yang mungkin memiliki keterkaitan terhadap Citayam Fashion Week tersebut, karena memang ini menjadi sedikit polemik ketika digunakan oleh salah satu orang yang sebenarnya itu adalah akses untuk publik, karena hanya akan menguntungkan dari si pemegang hak cipta tadi. Untuk proses hak cipta, saya katakan tadi, itu prosesnya juga kurang lebih sama dengan merek, bahkan dia lebih lebih detail, karena merek itu tinggal di search, sementara hak cipta itu ada komposisi-komposisi yang harus kita teliti apakah memiliki kesamaan dengan orang lain. Nah, persoalan hak cipta ini mungkin agak berbeda-beda. Ketika saya menulis buku dan buku saya itu dibajak, saya tidak masalah, karena yang penting dari buku itu setiap orang mampu memahami substansinya. Mungkin yang bermasalah nanti penerbit. Tetapi kalau umpamanya orientasinya itu ekonomi dan bisnis, penggunaan hak cipta itu tentu akan mempengaruhi pergerakan dagang dari bapak-bapak dan ibu-ibu.
Apalagi sekarang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, merek dan hak cipta ini bisa kita agunkan di bank. Kita bisa utang dengan merek itu sebagai jaminannya. Tetapi di lapangan, kembali lagi di lapangan, bank sendiri punya prinsip know your client. Know your client. Mungkin kalau Bapak dan Ibu pemegang merek terkenal misalnya Nike, diterima. Tetapi kalau merek yang baru yang baru dibangun itu mungkin mereka tolak. Saya kira untuk detailnya seperti itu Mbak Aza. Kita hanya tinggal membawa berkas, tetapi yang saya ingatkan tadi prosedurnya itu lama. Untuk merek, perlindungan hukum itu sudah dimulai pada saat kita daftarkan tanpa menunggu sertifikat. Sehingga ketika orang lain datang membawa merek yang sama otomatis ditolak. Tetapi untuk hak cipta, perlindungan hukumnya bukan pada saat didaftarkan, tetapi pada saat dipublikasikan. Saya kira seperti itu Mbak Aza. Mungkin kalau ada yang kurang bisa dikonfrontir langsung juga. Sudah sangat lengkap sekali ya Pak. Luar biasa, mantap. Oh, itu sepertinya ada satu lagi pertanyaan terakhir untuk Mbak Iren. Ya, PSE ya. PSE di sini yang dimaksud itu PSE yang apa dulu nih? Kalau PSE kita belum deh, Mbak. Kalau Triputa Dharma kita PSE itu belum, karena kemarin kita terhambat setelah kita ekspor, itu udah. Setelah kita ekspor, kita punya kendala masalah Rusia, karena waktu itu yang kita ekspor itu ternyata ada kendala. Jadi kita masih belum bisa, masih terhambat. Untuk PSE kita masih mendalami juga, terikat. Kemarin kita mau itu ke Turki, cuman waktu di Turki kita masih ada kendala sama buyer, dan kita masih semuanya masih proses karena startup kan, kita masih startup. Nah, kita masih proses di masalah ekspor itu. Jadi kita sekarang ekspor masih menggunakan tangan kedua. Mungkin Pak Farisya juga paham ya Pak, ketika kita baru dan belum legalitas, belum sepenuhnya komplit, kita juga nggak berani nih untuk ekspor karena berbahaya sangat untuk kita. Takutnya nanti kita bagaimana, kita masih menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu perusahaan yang sudah memiliki izin yang lebih pasti. Itu seperti itu Mbak. Baik, Mbak Iren, terima kasih atas jawabannya. Iya. Mungkin karena waktunya juga sudah mau maghrib juga di sini, untuk webinar kali ini mungkin sampai di sini dulu, seperti itu. Terima kasih banyak untuk ilmu yang disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa, Mbak Iren, Pak Farisya, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Fasna dan semuanya. Peserta dan pertanyaan yang tidak kalah luar biasanya. Dan sebelum menutup webinar sore kali ini, saya serta tim Jet Orbit selaku penyelenggara webinar ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasinya, dan juga saya pribadi ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama membersamai Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ada melakukan salah sikap ataupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di webinar yang lain dengan tema yang pastinya lebih menarik dan lebih seru. Akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Makasih Mbak Iren, Pak Farisya. Gilang. Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih. Mbak Iren, makasih. Sama-sama Mbak Aza. Makasih Mas Farisya. Ya, makasih Mbak Iren. Mbak Aza.